Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Khutbah khatib diawali dengan kecemasan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa kata Rasulullah, nanti di suatu zaman akan datang di tengah-tengah umatku seperti makanan yang diperebutkan oleh orang yang lapar, yang terhidang di atas meja makan. Sahabat bertanya waktu itu, ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Tidak, kamu banyak kata Rasulullah, tapi kamu seperti buih yang berada di tengah lautan. Sementara itu Allah cabut rasa takut dalam hati musuhmu untuk menghadapi. Kemudian Allah campakkan kepada hati kaumku itu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata sahabat, penyakit orang yang cinta dunia, takut akan mati. Bapak, kekhawatiran Rasulullah itu nampaknya sudah mulai terwujud di tengah-tengah kita saat ini. Sekurangnya tanda-tandanya itu sudah nampak. Kita lihat Pak, bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina saat ini, dan tidak ada seorang pun yang mau membela. Bahkan Pak, ketika Donald Trump memberikan ancaman bahwa dia akan membumi hanguskan Gaza itu seperti neraka, dan Allah lihatkan sesungguhnya kebesaran Allah itu bahwa memang Palestina itu dalam lindungan Allah. Sehari habis itu apa yang terjadi? Ternyata di negerinya yang Allah jadikan neraka. Namun itu juga belum bisa membelalakkan mata kita Pak. Alhasil apa Pak? Dia membuat propaganda kembali bahwa dia akan mengungsikan saudara-saudara kita di Gaza itu ke tempat yang menurutnya negara-negara aman. Dalam bahasa lipstiknya, yang sesungguhnya dia ingin mengeluarkan penduduk Gaza itu dari kota Gaza itu. Dan ternyata memang nampak sekali Pak, yang viral saat ini, bagaimana dia memberikan konsep gambaran ketika dia menguasai Gaza itu. Dia akan bangun daerah Gaza menjadi daerah Trump Gaza namanya. Apa perbuatan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa rasa takut musuh-musuhmu itu sudah Allah cabut untuk melawan kamu. Yang cuma Allah tanam kemudian penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Penyakit cinta dunia, takut mati. Bapak, di satu sisi lagi Bapak, kita di saat ini saling gontok-gontokan satu sama lain kembali muncul. Kita saling menyalahkan, bahkan berani mengatakan saudara kita seiman dan sekeyakinan dengan kita menjadi ahli penduduk neraka. Orang yang Isra Mi'raj, orang yang Maulid Nabi, orang yang nuzul Quran mungkin nanti di tengah-tengah Ramadan yang akan kita laksanakan, dikatakan sebagai orang-orang yang pelaku bid'ah, dolalah finnar. Bapak, baru-baru ini pun kembali muncul. Sesungguhnya ngeri kita Pak. Kita saling salahkan, saling hujat kembali dengan adanya perbedaan menentukan jumlah rakaat sholat tarawih. Mana muncul kembali Pak?
yang paham 8, mulai hujat yang paham 20. Yang paham 20 Pak, mulai lagi caci maki yang paham 8. Saling salah, saling, padahal kita berkutak-katik di yang masalah sunnah cuma Pak. Apa? Sunnah itu kan hukumnya ketika dilaksanakan kita mendapat pahala, ketika ditinggalkan kan tidak ada apa-apanya buat kita. Tapi berani orang-orang yang seperti itu memberikan statement bahwa orang-orang yang berbeda dengan pemahamannya akan menjadi penduduk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Bapak, kalau kita feedback ke belakang, ternyata kasus ini bukan hanya sekarang ini, Pak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah muncul ini antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Yang dahulunya mereka berperang, yang dahulunya mereka saling bermusuhan satu sama lain. Lalu datang Rasulullah ke kota Madinah, mereka damai. Namun ada orang Yahudi yang menjadi kompor, yang menjadi tukang hasut, yang menjadi tukang memberikan sesuatu yang membuat kaum yang lain saling bergantokan antara kaum Aus dan kaum Khazraj itu. Hampir saja Pak, nyaris saja kembali muncul peperangan itu. Kalau tidak Allah turunkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat yang ke-103 sebagai landasan khutbah kita tadi. Allah perintahkan waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua ke tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Artinya apa? Kita sama-sama hidup, kita cuma Islam agama kita. Tetap sama panduan hidup kita Al-Quran. Tetap juga panduan hidup kita hadis-hadis Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Lalu kenapa kok kita saling kini munculkan lagi itu yang sudah di tahun 80-an dan 90-an itu tidak sempat membuat kita berpecah belah Pak. Karena apa? Karena tahun 80-an dan 90-an bagaimana perbedaan ini disebut sebagai masalah khilafiyah dimunculkan orang yang punya niat kunur dan yang tak kunur saling hujat, saling caci waktu itu Pak. Yang pakai usoli dikeraskan atau tidak saling caci maki waktu itu Pak. Yang bismillahnya dizaharkan atau tidak saling salah menyalahkan waktu itu. Dan alhamdulillah umat Islam di Indonesia tidak terutak-atik sedikit pun waktu itu. Kita tidak pecah belah. Tapi di zaman modern saat ini di abad 20 ini kembali muncul itu Pak. Maka pada kesempatan ini Khatib mengingatkan kita bersama, termasuk diri Khatib sendiri. Jangan Pak, jangan kembali kita pecah belah. Kita umat terbaik kata Allah. Ya ayyuhal kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan ke tengah-tengah manusia. Kita umat yang hebat, kita umat yang kuat, kita yang mayoritas di dunia ini. Tetapi kenapa kita seperti buih di tengah lautan saat ini? Karena apa? Karena kita tidak lagi satu paham. Kita asik berkutak-katik yang disifat-sifatnya tidak wajib. Kita saling hujat, saling caci, saling maki. Maka buat kita di lapis bawah ini, jangan kita terbawa arus, jangan kita dibawa pengaruh. Karena peringatan Allah, walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum itu.
Sungguh orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kita mengiyakan keyakinan mereka, sampai kita pengaruh ikut dengan apa yang mereka lakukan. Ini ikhtiar mereka. Kita dimasuki, kita dirusak dari dalam, dan kita juga dirusak dari luar. Saudara-saudara kita yang kuat keyakinannya, saudara-saudara yang kokoh keimanannya dihancur leburkan, sementara kita yang sudah ditanamkan sifat wahan oleh Allah itu, sifat cinta dunia, takut mati, tidak mau mengambil peduli, dan apa yang terjadi? Kita saling caci, saling hujat, saling maki. Untuk apa? Untuk cari kepopuleran, untuk cari dimuliakan orang, untuk cari dihormati orang, untuk cari kita adalah orang yang benar. Bapak dan saudara, belum tentu orang yang kita salahkan itu ada salah dia. Belum tentu kita yang merasa benar itu adalah sebuah kebenaran adanya. Bapak sebagai penutup, khotib mengajak kita untuk mengingat sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang dianggap hina oleh orang lain, namun di mata Allah ternyata dia dimuliakan. Siapa dia, Pak? Seorang perempuan yang menjadi wanita tunasusila, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di mata manusia dia hina, Pak. Di mata manusia dia sangat dijijikkan. Tapi Bapak, di akhir-akhir menjelang hayatnya, di tengah jalan dia bertemu dengan seekor anjing yang sudah kehausan, badannya kurus, tidak bisa bergerak. Timbul rasa iba, rasa kasihan dari perempuan yang wanita tunasusila tadi. Lalu apa? Diambilnya air, diletakkan di sepatunya, lalu diminumkan ke anjing itu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Anjing itu selamat, dan wanita tadi Allah muliakan langsung, Allah angkat derajatnya langsung. Dia dijamin sebagai penduduk surga. Bapak, maka jangan pernah pandang sepele dengan orang lain. Jangan kita pernah merasa benar dengan pendapat kita. Jangan pernah kita merasa benar dengan apa yang kita sampaikan, karena kebenaran itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min azhari sujud. Bapak, dalam khutbah kedua ini sebuah pembenaran kembali dalam firman Allah dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29, yang nyata-nyata Allah tegaskan, yang menjadi umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang memiliki konsep hidup jelas di dunia ini.
Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya punya sikap tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama kita. Artinya apa? Dengan orang kafir silakan kita marah, dengan orang kafir silakan kita hujat caci maki mereka. Tetapi dengan sesama keimanan kita, sekeyakinan kita, dengan saudara kita, janganlah kita saling caci, saling maki. Tapi munculkan ruhama'u bainahum, rasa kasih sayang sesama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.